Sehingga di sore yang berbahagia ini, ya walaupun cuaca masih mendung, kita semua diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan tugas pokok kita sebagai hamba Allah, untuk beribadah, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, ya, dan dilanjutkan dengan kajian rutin, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Direktur Ditlantas Polda Sulsel, kemudian pertama kepada saudara saya Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Ibu yang hadirin dan hadirat, dan insya Allah dirahmati Allah. Bapak Ibu, di hari-hari beberapa terakhir ini kita semua merasakan kondisi cuaca yang telah menimbulkan berbagai musibah, berbagai bencana, ya, di daerah kita di Sulawesi Selatan dan juga di daerah lain di seluruh Indonesia. Memang di bulan-bulan Desember ini, ya, kita lihat puncak-puncak musibah itu yang sering menimbulkan bencana, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah ini agak cerah sedikit, tapi masih kita berada dalam suasana tanggap bencana, ya, karena kalau kita ikuti berita-berita terakhir, ya, saya mencatat ini diberitakan, ya, ini ada 12 kabupaten terendam banjir, ada sekitar 1.500 rumah yang ada yang hanyut, ada yang rusak, ya. Kemudian warga yang mengungsi itu lebih kurang 68.000. Kemudian yang meninggal itu sedikitnya 7 orang yang menjiwa. Memang Bapak Ibu, kita sekarang ini banyak mengalami musibah, ya. Saya juga ini sengaja mengutip beberapa pemberitaan. Ini secara nasional, menurut BNPB, jumlah bencana secara nasional itu, Bapak Ibu, di tahun 2024 ini itu ada 1.942, ya, bencana, dengan jumlah korban sekitar 5,6 juta korban. Dan tidak semuanya meninggal, ya, meninggal itu sekitar 469, ya. Jadi banyak sekali bencana-bencana yang kita hadapi, ada banjir, ada longsor, ya, ada puting beliung, gempa, kebakaran, gunung meletus, dan lain-lain, ya. Kita juga melihat saudara-saudara kita di daerah, di Baru, ya, di Sope itu banyak rumah hanyut, kemudian ada juga jembatan, ya, di daerah Pangkep sana, ya, daerah Baru. Kemudian di Makassar juga, di daerah Bangkala itu ada rumah tenggelam, ya, ada Garman Pak Yusuf Antar, ya, saya tinggal di daerah Borong situ, ya, itu sampai 2 meter. Nah Bapak Ibu, tentu kita semua ini pertama memang merasakan ada satu musibah, tapi apa hikmah yang perlu kita perhatikan, ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bertanya, Bapak Ibu, apakah semua musibah yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, menurut Bapak Ibu, itu murni faktor alam atau ada karena akibat kelalaian atau kesalahan manusia? Ya, mungkin kita semua akan menjawab itu bukan murni alam, ya. Ada faktor ulah akibat tangan-tangan manusia, ya. Nah, bahwa ada faktor alam jelas, tapi manusia ini, Bapak Ibu, sudah diberikan tugas sebagai pemimpin di dunia ini untuk mengatur semesta, mengatur dunia ini. Oleh karena itu, Allah telah memperingatkan, ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Sahal al-fasadu bil bar wal bahri bima kasabat
aydin nas, ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Masya Allah, ya. Mungkin kita bisa lihat ini, ya. Kemudian lanjutkan, yusiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, ini ada satu mekanisme di mana akibat dari apa yang pernah dilakukan oleh manusia itu kembali kepada manusia. Tujuannya tidak lain agar manusia itu menyadari dan kembali untuk memperbaiki, kembali ke jalan yang benar, memperbaiki perilakunya, memperbaiki cara kerjanya dengan jalan yang benar. Saya kira ini mekanisme alam, bencana alam yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Ya, bahwa bencana itu tidak serta merta datang. Bencana itu adalah satu mekanisme alam di mana ada kontribusi manusia yang menyebabkan keseimbangan alam itu terganggu. Ketika keseimbangan alam terganggu, maka itu akan menyebabkan berbagai dampak-dampak yang kembali kepada manusia. Nah, mengapa manusia harus merasakan dampak itu? Supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu, biasanya kita ini manusia, kita lebih mudah sadar kalau manusia itu tertimpa musibah dibanding kalau kita mendapatkan kenikmatan. Ya, biasanya manusia itu kalau tertimpa satu musibah akan lebih cepat sadar dibanding kalau manusia itu diberikan kenikmatan. Padahal musibah maupun nikmat itu adalah dua-duanya ujian dari Allah. Nah, Bapak Ibu, kita semua di sini, saya merasa terhormat sekali beberapa pertemuan kita mengikuti kajian di sini. Saya tahu tugas Bapak Ibu sebagai anggota Polri ini adalah satu bidang profesi terdepan, selalu terdepan di dalam mengatasi bencana atau di dalam mengatasi berbagai problem-problem dalam masyarakat. Wah, ini luar biasa, Pak. Ya, anggota Polri ini punya tugas yang sangat berat, yang sangat mulia sebagai bagian terdepan di dalam mengatasi setiap problema atau setiap bencana. Oleh karena itu, kita akan memahami beberapa teologi bencana, ya, di dalam kajian kita pada pertemuan ini, ya. Mungkin tidak panjang, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa bencana itu datang, ya? Sebenarnya penyebab bencana itu datang dalam tinjauan Islam itu banyak, bukan cuma satu saja. Ya, coba kita lihat beberapa, ya, dan mana kira-kira yang berlaku yang terjadi saat ini. Yang pertama, disebutkan bahwa satu bencana itu datang itu karena balasan perbuatan tangan manusia. Nah, ini satu. Yang pertama kita pahami bahwa ada bencana yang datang karena itu sebagai balasan perbuatan manusia. Ya. Dikatakan di dalam surah As-Surah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, kesalahanmu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan sekarang, tapi itu belum mendapatkan musibah. Tapi kalau masalah itu terus kita lakukan, kesalahan itu kita lakukan, maka itu akan menyebabkan musibah jatuh pada. Nah, mungkin kita melihat misalnya apakah pembangunan yang kita lakukan itu sesuai dengan mekanisme alam atau tidak. Misalnya ketika kita dihadapkan pilihan harus menebang hutan, menimbun laut, ya, kemudian
menebang hutan dibunuh. Nah, apakah ini satu mekanisme yang tepat? Ya, ini dianalisa oleh ahli. Jadi ini yang pertama, bahwa ada musibah yang datang karena akibat perbuatan kita. Itu secara sosial dan secara individual. Ya, Bapak Ibu. Nanti kita lihat apa cara mengatasi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada musibah yang diberikan untuk menaikkan derajat manusia. Jadi tidak semua musibah itu, Bapak Ibu, itu maksudnya jelek atau sebagai hukuman. Ya, jangan karena ada orang mengalami musibah, misalnya sakit, langsung mengatakan teman yang sakit itu, oh banyak-banyak istighfar, oh banyak sekali dosa. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, nah, karena dalam perspektif yang kedua, ada musibah, masalah yang kita hadapi, justru itu adalah tanggal kita untuk naik, diberikan derajat oleh Allah. Nah, ini dalam hadis dikatakan, tidaklah seorang muslim terkena duri saja, Bapak, terkena duri atau yang lebih besar dari duri, melainkan ditulis supaya dinaikkan satu derajat baginya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapat satu musibah dalam kategori ini, itu akan dinaikkan satu derajat baginya dan dihapus dengan itu satu kesalahannya. Nah, jadi kalau kita dapat musibah kategori kedua, kita akan diangkat derajat oleh Allah dan akan dihapus dosanya. Nah, kira-kira yang dapat seperti ini biasanya orang yang memang selama ini sudah menjalankan aturan-aturan ajaran agama secara benar. Jadi jangan dipikir kalau kita sudah benar menjalankan aturan, menjalankan tata cara peribadatan, itu tidak dapat musibah. Dapat musibah, tapi dalam kategori untuk dinaikkan derajatnya. Nah, kalau yang pertama tadi, memang mereka melakukan itu karena melakukan satu kesalahan, dan kesalahan bisa berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, masih ada satu hadis lagi yang menerangkan bahwa tidak seorang muslim tertimpa satu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi mengalami musibah, mengalami masalah, itu adalah penggugur dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 3 kategori, ya, di mana musibah itu bisa datang. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi musibah ini? Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu kita semua ini, apalagi ini Bapak Ibu sebagai anggota Polri, ini betul-betul bagaimana kita memahami dan menempatkan diri sebagai solusi dari setiap permasalahan. Bapaklah yang berdiri di depan. Nah, orang yang berdiri di depan ketika ada masalah, itu adalah orang yang paling kuat, adalah orang yang paling bersih, adalah orang yang paling bisa menanggung permasalahan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau mengatasi satu masalah, maka orang yang akan mengatasi satu masalah itu harus memiliki suatu kualitas yang jauh lebih tinggi untuk membantu orang-orang yang mengalami permasalahan. Nah, ini kedudukannya Bapak Ibu tinggi sekali. Ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika datang musibah, Bapak Ibu, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ya, tolong Bapak Ibu, istighfar ini sebagai pakaian kita. Ya, sebagai pakaian kita. Bapak Ibu mau pagi-pagi ke kantor, kita beristighfar. Di kantor kita bekerja, kita beristighfar. Kita pulang, kita beristighfar. Di jalan kita beristighfar. Ya, ini pakaian kita. Karena hal-hal yang kotor tidak akan mendekati hal-hal yang bersih. Kita mau ke kantor, membawa pakaian kesucian, maka itu akan menjadi barokah bagi diri kita, bagi teman kita, dan bagi kantor kita juga. Ya, jadi kita mengantar diri kita ke kantor dengan istighfar. Ya, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah menjadikan
baginya setiap kesedihannya jalan keluar. Setiap kesempitan dibukakan pintu keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki bukan hanya uang. Jadi ketika dia sempit, ketika dia sedih, ketika dia membutuhkan sesuatu, dia diberikan jalan. Jadi istighfar ini Pak, kita bisa membeli kesulitan itu dari istighfar. Misalnya kita niatkan baca istighfar 1.000, 10.000, 20.000 dan kita niatkan dengan fadilah itu sebagai jalan bagi kita mendekatkan kepada Allah untuk Allah membebaskan masalah kita. Itu bisa. Coba aja. Kalau kita punya masalah terus menerus, kita beristighfar beberapa ribu satu hari dan kita niatkan dalam 40 hari misalnya, insya Allah pasti mendapatkan jalan keluar. Coba aja Pak. Karena sebenarnya yang mengundang masalah itu adalah jiwa manusia yang kotor Pak. Ya. Ini sudah banyak penelitian. Ada penelitian dari Rusia namanya Vladimir Poponin ya, yang menemukan bahwa hati kita, Bapak Ibu, ketika dalam keadaan bersih atau dalam keadaan kotor, apapun yang disentuh, maka kita punya aura, kita punya energi melekat di situ. Nah, ini hasil penelitian Pak. Jadi misalnya gini, ketika hati kita ada satu keburukan, ketika kita memegang satu benda, motor kita, mobil kita, remote ini, maka energi keburukan itu Pak tersimpan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa di hari kemudian semua benda-benda nanti itu akan menjadi saksi? Ya, karena apapun yang kita pegang itu memindahkan, merefleksikan diri kita pada sidik jari yang tidak ada sama ini Pak bagi seluruh manusia. Jadi hati-hati Pak, kalau kita mau memegang sesuatu, pastikan kita pegang sesuatu itu dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih akan menjadi stempel pada apapun yang Bapak Ibu pegang. Kita mau pegang uang, kita mau bertanda tangan, kita mau bawa mobil, kita mau bawa arsip, pastikan dalam hati kita ada kesucian. Kenapa? Orang tidak lihat Pak, tapi itu akan menempel. Seperti saya berdiri di sini Pak. Ya, ini sidik DNA saya secara spiritual itu melekat di sini Pak. Itu hasil temuan dari Vladimir Poponin dari Rusia. Jadi energi-energi yang tersimpan di sini, Bapak Ibu, itu melekat di sini sampai akhir zaman. Karena itu beda kalau kita berada di sini dan kita berada di luar. Kenapa? Karena energi spiritual itu tidak hilang. Kenapa? Energi itu tinggi sekali. Jadi dengan energi istighfar ini, Bapak Ibu, di sinilah kita membersihkan tubuh kita lahir batin. Apa sih susahnya Pak kita beristighfar 10.000 satu hari? 1.000 beristighfar itu cuma 20 menit Pak. Tak sampai 20 menit Pak. Ya, kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak menonton, lebih banyak menghayal. Kenapa kita tidak terlalu beristighfar? Ya, saya di mobil udah lama Pak tidak dengar musik. Saya bawa mobil, insya Allah saya beristighfar, baca salawat, apapun, sedikit-sedikit. Karena ada hadis, kalau kita dalam perjalanan hanya mendengarkan musik, itu akan ditemani oleh setan-setan. Dan siapa yang membawa kendaraan dengan berzikir, maka dia akan ditemani oleh mereka. Coba, kita di kantor mau ditemani siapa? Itu dari energi hati. Nah ini yang pertama, istighfar itu banyak Pak. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi bencana itu? Ya, dengan banyak bersalawat. Salawat ini tinggi sekali. Ya. Bahkan banyak ulama-ulama kita itu lebih menempatkan salawat dibanding sedikit-sedikit yang lain. Karena kalau kita membaca salawat itu sudah semuanya sudah kita dapatkan. Sudah dapat rahmat Allah, sudah dapat pahala, sudah dapat pembebas dosa. Ya. Minimal Bapak Ibu kita baca salawat 100 satu hari. Kalau bisa 500, minimal 1000. Ya. Coba aja. Apa yang membuat hidup kita ini susah Pak? Karena hati kita ini Pak tidak bersih. Ya. Kita melihat ini biasa kadang kita lihat Pak. Orang sudah banyak hartanya, banyak uangnya, tinggi jabatannya. Kenapa hidupnya masih gelisah? Kenapa hidupnya masih menyimpang?
Jadi banyak-banyak berselawat. Rasulullah mengatakan, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas selawat 10 kali. Selawat ini adalah rahmat, ya. Dan barang siapa membaca selawat kepadaku 100 kali, maka Allah menulis di antara matanya bebas dari munafik dan bebas dari neraka. Baca 100 kali. Maka Allah akan menulis di antara kedua matanya bebas dari munafik dan bebas dari neraka. Dan Allah akan menempatkan mereka di hari kiamat bersama para syuhada. Coba Pak. Ini kita gampang melakukan banyak hal, tapi hal-hal seperti ini mungkin sulit. Kenapa? Karena hati kita tidak dibiasakan. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini kita mendawamkan ini salawat. Ya, ini adalah pakaian kita. Ya, coba aja Pak. Memang kalau dilakukan itu kita perlu merasakan. Dikatakan manusia yang paling utama terhadap diri pada hari kiamat, dia manusia yang paling banyak bersalawat kepada. Ya. Suatu hari Rasulullah ditanya, berapa banyak salawat yang harus saya sampaikan? 100 bagus, 1000 bagus. Kalau setengah hati saya bersalawat bagus. Ya Rasulullah, kalau sepanjang hati saya hanya bersalawat, itulah yang paling utama. Coba. Ya. Jadi kalau kita mau dijamin keselamatan ini, kita banyak-banyak berselawat, ya. Ini jadikan senjata kita, Pak. Jadikan pakaian kita. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, yang ketiga ini bersedekah, ya. Ya, bersedekah. Kita bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan harta. Nah, dikatakan siapa yang membantu menyelesaikan kesusahan seseorang di dunia, maka Allah pasti menyelesaikan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Kita semua punya masalah, kita punya musibah. Oleh itu kita ingin dibantu, maka kita membantu orang lain. Nah, disinilah kesempatan bagi Bapak Ibu. Di dalam waktu musibah ini kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan itu adalah perintah Allah. Ya. Jadi dengan bersedekah, dengan membantu saudara-saudara kita, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Nah, yang terakhir, ini adalah kesimpulan dari apa yang seharusnya kita lakukan. Tidak lain adalah meningkatkan ketakwaan kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Ya, di kantor, di rumah, di jalan, di tempat sepi, di tempat manapun, ya. Dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja yasuqu min haitsu yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Masyaallah. Ini kuncinya, Pak. Ya, kenapa banyak orang berbuat dosa ketika dia sendiri? Karena dia merasa tidak ada Allah. Allah tidak melihat dia. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai ujung tobat dari segala urusan, baik ketika aman, baik ketika ada musibah, maka Bapak Ibu melengkapi diri Bapak Ibu dengan suatu kekuatan spiritual, ya, dengan istighfar, dengan salawat, membantu sesama manusia, dan juga dengan pakaian ketakwaan. Insya Allah Bapak Ibu kita mau kemana, ya. Nah, saya kira dengan inilah kita akan, Bapak Ibu akan sukses dunia akhirat, karena Bapak Ibu telah diamanahkan sebagai ujung tombak untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang istimewa. Karena itu Bapak Ibu lebih dulu menempatkan diri Bapak Ibu ke tempat yang betul mulia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Saya kira itulah Bapak Ibu. Saya sebenarnya kalau berdiri di sini saya merasa mungkin belum cukup, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu inilah sebenarnya punya kedudukan jauh lebih berat tugasnya, ya, dibanding mungkin profesi-profesi yang lain, ya. Selamat ya Bapak Ibu, nanti ini diperkuat dengan kecerdasan ilmu. Insya Allah Bapak Ibu akan sukses, pasti kita semua melaksanakan tugas kita dimanapun kita berada, ya. Bapak Ibu juga punya tugas yang berisiko, ya.
Depannya ini ada pengadilan ya di Papua, ada yang banyak kasus juga ya. Mengatasi permasalahan kita harus betul-betul menyiapkan diri secara intelektual, secara fisik, dan terutama secara spiritual. Ya, Bapak Ibu ya, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya kajian kita sore ini. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.